Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita kembali lagi bertemu di acara IG Live Saleha Juliandi. Kali ini saya akan ditemani oleh Pak Dedi Setio ya. Itu beliau adalah salah satu praktisi pendidikan. Nanti akan saya bacakan lagi profilnya secara lengkap. Oke, saya akan undang dulu Pak Dedi ya. Halo, Assalamualaikum Pak Dedi, apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik, Ibu Soleha. Suara saya jelas ya, Ibu ya? Jelas sekali Pak. Bagaimana dengan Baik, suara saya Alhamdulillah. Pak? Ah, jelas. Bagus, bagus. Oke, Alhamdulillah, oke. Oke, ini pertama kali saya baru bertemu dengan Pak Dedi ya. ya, Ibu. Meskipun Salam meskipun kenal, Ibu. Pak Dedi ini Assalamualaikum Pak. Salam kenal, walaupun sebenarnya kita sudah sering mengadakan kerjasama ya Pak ya, dari Ya, betul. mengantarkan siswi-siswi Nurul Fikri boarding school ke Jepang, dan juga Bapak menerbitkan buku di penerbit Pena Nusantara yang kami kelola ya. Tapi memang baru Ya. kali ini kita bertatap muka sekarang. Oh ya, Ibu. Senang sekali siang hari ini bisa ketemu dengan Bu Saleha dan teman-teman sekalian yang sudah join. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Semoga sehat dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini terus berlanjut ya Pak ya. Karena tidak disangka Siap. walaupun hanya secara online, secara jarak jauh, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama begitu. Walaupun waktu ke Iya, Jepang dulu didampingi oleh suami saya itu Pak. iya, Bu. Betul. Kebetulan Karena ada yang orang, beberapa hal yang perlu disiapkan. ya ya, karena kalau Iya. suami saya kebetulan kan ada berhubungan langsung dengan universitas di Jepang begitu. Jadi Hmm. akan lebih afdol kalau suami langsung yang mengantarkan adik-adik ke universitas-universitas di Jepang. Oke, Pak Iya, Dedi, terima kasih banyak atas kehadirannya. baik. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana ya Pak ya, antara guru dan siswa itu agar bisa belajar atau berinteraksi dengan maksimal di masa PJJ ini. Tapi mungkin sebelumnya Pak, saya ingin Ya, membacakan dulu uh, profil Pak Dedi. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi detailnya seperti apa latar belakang Pak Dedi mungkin belum banyak yang tahu begitu. Ini jadi saya akan bacakan. Jadi Pak Dedi ini bernama lengkap Dedi Setio Afrianto MPD. Kemudian beliau ini juga Direktur Pendidikan Nurul Fikri Boarding School Bogor. Kemudian Delegasi Indonesia di International Training Consultant of Change Malaysia. Kemudian konsultan dan pengembang e-learning system Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara Kementerian ISDM Republik Indonesia. Kemudian fasilitator penyiapan bahan tayang e-learning bagi Widya Iswara, Badan Informasi Geospasial. Ini luar biasa sekali Pak pengalamannya ya. Aduh. Fasilitator penyiapan bahan tayang e-learning bagi Politeknik di bawah Kementerian Pertanian RI. Juga Pandu Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selain itu juga fasilitator di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Dedi ya. Ini ilmu IT-nya ini bagus sekali nih Pak Dedi. Kemudian instruktur nasional Kemendikbud penerapan kurikulum nasional dan pengurus pusat guru TIK nasional. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Dedi. Jadi Salam kami senang kenal sekali Bapak Ibu. bisa Hmm.
bisa bisa ngobrol langsung dengan Pak Dedi ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya begitu Pak. Oke, Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini adalah Ya. salah satu Hmm. penulis buku di penerbit Pena Nusantara ya, Pak Dedi ya. Ini saya Ya. coba tayangkan. Ini kebetulan saya pegang apa digitalnya. Ini tersedia di apa di Gramedia digital ya Pak ya, dan bisa juga dipesan di eh, langsung ke Pak Dedi ya untuk buku cetaknya ya Pak Dedi ya. Ya, boleh. Ini bukunya pas banget, cocok banget. Karena kan kita saat ini sedang mengalami masa pandemi di mana anak-anak harus belajar secara online ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya cocok ya Pak ya untuk digunakan untuk kondisi sekarang ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Dedi, Ya. saya mungkin akan bertanya dulu nih Pak. Kira-kira kita ini kan sudah menjalankan sekolah jarak jauh atau PJJ itu sudah cukup lama ya Pak ya. Ini sama sekali tidak saya duga atau tidak kami duga sama sekali, karena saya pikir waktu itu hanya beberapa bulan begitu bisa sekolah lagi gitu, tapi ini hampir 2 tahun ini Pak. Ya, Begitu. betul. Nah, kira-kira apa ini Pak imbas dari masa PJJ yang sangat panjang gitu? Oke, Mungkin Pak baik. Dedi bisa Terima memberikan kasih. apa pendapat Pak Dedi. Baik. Betul Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Salehah ya, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan juga ya bagi saya untuk bisa ikut berbincang ya bareng teman-teman yang ada di sini. Baik, kita sudah masuk di masa pandemi itu kalau tidak salah menghitung ya atau mencatat itu mulai dari Maret ya 2020 gitu ya, sehingga sampai dengan saat ini kita ada di November ya, 1,5 tahun gitu ya masa itu berlalu, dan sampai dengan saat ini juga kita belum dicabut ya status masa pandeminya, sehingga walaupun sudah ada kabar baik ya bahwa grafik penyebaran sekarang sudah mulai menurun gitu ya, banyak masyarakat yang sudah mulai sehat, ada istilah kalau di medis itu bed occupancy rate kita juga sudah semakin membaik, tapi tetap saja kita tidak mengurangi kewaspadaan dan kehati-hatian kita terkait dengan virus ini gitu. Nah, betul, masa yang panjang itu mengakibatkan adanya PJJ yang kita alami. Walaupun saat ini sebagian teman-teman atau sekolah sudah melakukan proses PTMT-nya gitu ya. Saya kemarin ketemu dari teman-teman Bekasi, sebelumnya dari Jambi, sebelumnya dari Kalimantan Tengah, sebelumnya dari Papua, dan ya Pak Dedi kita sekarang sudah mulai PTMT sih gitu, sehingga yang biasanya full PJJ itu sudah mulai kan berangsur-angsur, ada yang seminggu sekali ya, Ibu Saleha, seminggu sekali Ya sudah betul. mulai ada giat pembelajarannya, ada yang 2 kali, tapi tetap ada dominan itu di online gitu ya. Jadi walaupun ada 1 hari, tapi kan 4 hari yang lain mereka tetap online gitu ya. Sehingga masa ini belum bisa dilewati. Efeknya adalah saya coba ya ambil report dari Kompas ya bulan April 2021 kemarin. Mereka melakukan survei di 1.200 responden di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan hasilnya adalah 67,7% ya Ibu Saleha, tentang efektivitas penyelenggaraan PJJ itu ranking kita adalah efektif dan tidak efektif gitu ya. Sehingga 67,7 itu bukan angka yang kecil gitu ya. Sehingga ketidakefektifan itu berimplikasi kepada ini nih, learning loss gitu ya. Learning loss. Learning loss itu satu efek atau satu akibat ya yang seolah-olah kita membelajarkan sesuatu nih. Ketemu di bulan Maret ya tahun 2020, ketemu lagi di Maret 2021, seolah-olah kita membelajarkan sesuatu, tapi tidak ada kompetensi yang bertambah atau tumbuh sesuai dengan harapan. Nah, itu learning loss di situ. Kalau ini masih terus-menerus, ya, di masa depan kita tidak memperbaiki proses yang berjalan di pembelajaran kita, cara kita, strategi kita, ini dikhawatirkan akan menjadi lebih dahsyat ini di masa depan. Kira-kira begitu gambarannya Bu Saleha. Betul betul Pak. Kalau anak-anak saya sendiri
kebetulan di di sekolahan anak-anak kami itu Mm-mm. 1 minggu itu 1 kali dan Mm-mm. Mm-mm. tidak full begitu ya Pak ya, Mm-mm. hanya beberapa jam aja gitu di sekolahan Mm-mm. gitu, dan memang paling banyak masih online Iya, betul. gitu. Memang yang kita khawatirkan itu ya Pak ya, bagi anak-anak yang Mm-mm. tidak bisa mandiri belajar, karena kan ada anak yang mampu belajar sendiri begitu, tapi Mm-mm. banyak bisa dikatakan malah lebih banyak anak yang tidak mampu begitu, tidak Mm. mampu belajar Betul, Bu. sendiri, apalagi Betul, yang betul. orang tuanya mungkin sibuk juga bekerja, atau Mm-mm. ada juga orang tua yang tidak care gitu ya dengan pendidikan, Mm-mm. jadi tidak terlalu memantau perkembangan anak-anak tersebut. Jadi memang dilema ya Pak Dedi ya, Mm. 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 dilema di Betul. satu sisi kita harus menjaga agar pandemi tidak semakin memburuk, tapi juga itu tadi learning loss tadi yang kita Iya. khawatirkan kepada anak-anak kita gitu. Oke, Betul, Pak Ibu. Dedi, mungkin Pak Dedi bisa dijelaskan Pak, apa yang menjadi hambatan Mm-mm. atau tantangan saat PTMT saat ini? Pak Dedi punya pengalaman Oke. di Nurul Fikri ya, melihat bagaimana siswi-siswi atau siswa di sana sekolah begitu ya Mm. menjalani PTMT ini. Kira-kira apa Mm. Pak tantangannya? Oke. Hambatan atau tantangan di masing-masing sekolah tentu saja berbeda ya. Untuk sekolah-sekolah yang sudah siap menyelenggarakan proses online-nya, saya kira dampak learning loss-nya itu ada, cuma bisa tetap dalam rentang kendalinya, gitu ya. Tapi untuk sekolah-sekolah dengan berbagai macam keterbatasannya, ya saya kira masing-masing sekolah punya karakteristik infrastruktur, kompetensi guru, sarana prasarana, fasilitas dan berbagai macamnya gitu ya. Kalau ya karena porsi online-nya yang masih panjang gitu ya, ketika faktor-faktor tadi tidak bisa ukur dengan baik dan diatasi dengan efek efek ketika melakukan pembelajaran PTMT ini akan masih tidak terlalu kentara dibanding dengan masa yang PJJ pure sebelumnya, karena porsinya kan hampir-hampir Hmm. itu tadi 4/5 kan, 4 hari dari 5 hari kan masih melakukan proses online gitu ya. Lalu dari sisi guru, dari sisi lembaganya ya. Nah, yang kedua tantangan atau hambatannya adalah dari siswanya, tentu saja ini sebenarnya masuk di masa adaptasi ya, yang mode yang baru juga. Karena ketika mereka switch ya, hari apa mereka di rumah, hari apa mereka datang ke sekolahnya, itu juga tentu saja ya, kepada anak-anak kita juga dia butuh butuh penyiapan gitu ya. Ketika masa PJJ kita dulu baru banget ketemu dengan masa pandemi, mereka change dari awalnya di sekolah ke rumah, mereka juga belajar kan, ketemu dengan satu situasi yang baru. Ketika sekarang masih ibaratnya ada porsi sehingga mereka datang dan mereka masih di rumah juga, di situ juga ada spare waktu yang dibutuhkan atau spare adaptasi untuk para gitu ya, untuk bisa handling dengan kemampuan ini. Nah, faktor guru dan manajemen sekolah itu penting banget dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak kita tuh di dalam proses adaptasi itu gitu ya, adaptasi untuk kembali ke sini gitu, kembali ke sekolah begitu, Mbak. Oh, begitu baik. Dan mungkin selain sarana dan prasarana dari sekolah sendiri, juga Ya. sangat bergantung dari fasilitas di rumah masing-masing ya Pak. Mm-mm. Karena untuk yang rumahnya mungkin tidak terlalu bagus jaringannya, atau mungkin keluarga yang kurang mampu untuk menyediakan wifi di rumah, hanya mengandalkan kuota ya, itu saya rasa sangat kasihan lah begitu Pak ya, untuk Iya anak-anak betul. yang harus online secara terus menerus gitu. Iya betul, Bu. Baik. Ada Kalau kesiapan ya. Saya tambah sedikit boleh, Bu ya? Ada boleh boleh kesiapan yang silakan. memang tidak hanya di sarana prasarana itu ya, kesiapan belajar ya, support
supporting orang tua, support sistemnya ketika di rumah itu kan ada komponen-komponen ya, termasuk psikososial, itu juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaannya dia, mental health, ada berbagai hal yang lainnya Ibu ya, kira-kira gitu. Mm, Ya betul sekali Pak. Betul mm, sekali, apalagi banyak orang tua itu yang stres gitu Pak, karena ditambah pekerjaan harus memantau anak begitu. Yang biasanya betul. harus mengurusin rumah tangga aja atau harus Mm, bekerja saja, tapi ini harus memantau anak-anak belajar juga dan mengajari anak-anak juga. Nah itu dengan mental orang tua atau orang tua yang stres ini juga sangat mempengaruhi ya Pak ya, mempengaruhi mental dari anak-anak ya Pak ya. iya betul. Kalau boleh sharing sedikit Pak, kalau di Nurul Mm, Fikri sendiri, apakah iya. ada Pak ini Mm, semacam solusi putus-putus atau bisa tindakan ya. Mm, khusus? Oh, putus-putus Pak. iya Eh, tadi. Mungkin Pak Dedi, apakah bisa menjelaskan Iya. bagaimana kalau di Nurul Fikri Pak, Mm, apakah ada sistem tersendiri oke. atau bagaimana begitu? Apakah ada cara sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, Pak? Iya, kalau di kami saat ini Bu, karena kita boarding ya, kita pesantren ya, eh, sehingga memungkinkan anak untuk hadir di sini, walaupun dengan berbagai macam protokol gitu ya, dan tapi sekali lagi pilihan ini memang opsi kepada orang tuanya, gitu ya. Nah, adapun yang masih di rumah, yang masih di rumah alias orang tua belum mengizinkan dengan berbagai alasan untuk masuk ke pesantren atau ke boarding, kita tetap melakukan proses fasilitasi itu, gitu ya. Jadi eh, kita namakan hybrid learning gitu ya, sehingga dalam satu waktu ya kita fasilitasi anak-anak yang berada di kelas dengan yang di rumah, gitu ya. Mereka bisa bertemu dengan gurunya, bertemu dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, proses penyiapan kepada guru dan support system di kelas itu juga kita masuk tempo hari beberapa fase yang harus kita latihkan gurunya, kita identifikasi hal-hal apa yang diperlukan gitu ya, Hmm. sehingga kita yakin dan mantap proses hybrid learning ini tidak hanya, saya kira ya, tidak hanya saat ini saja, dan di masa depan tetap akan ini ya, fasilitasi ini akan tetap terus berjalan begitu. Hmm. Justru Mm, mungkin dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya itu tadi ya Pak ya. Justru betul. malah membuat kita itu mempunyai culture yang berbeda begitu. Yang biasanya Ya, hanya sepakat semua Ibu. yang dilakukan offline, mungkin bisa malah menambah ini ide gitu, ide kita semua untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online begitu. Nah ini juga kami alami Pak, saya melihat sendiri pengalaman suami Mm, itu mm, di IPB ya, sebelumnya yang hampir mayoritas kegiatannya dilakukan offline, terutama untuk kuliah-kuliah ya, itu dengan adanya pandemi ini justru suami malah jadi terpikirkan untuk membuat program nanti ke depannya ada kuliah yang diselenggarakan secara online, bahkan bisa diikuti mm, oleh anak-anak SMA begitu Pak. Jadi anak-anak SMA mm. ini boleh mengambil mata kuliah di IPB, khususnya di Wah, FMIPA Pak, dahsyat. karena kebetulan Mm. suami jadi kebetulan ini saya sekaligus ya Pak, ya, sekaligus apa menyampaikan apa yang ada di IPB begitu, karena suami kebetulan Iya. alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi dekan di sana Mm-mm. di Oh, FMIPA sekarang kebetulan jadi Pak, di dekan Fakultas. Iya Bapak Pak. ini. Oh, Jadi barakallah. berkat dukungan dari teman-teman semua Pak. Jadi sebenarnya Hmm. menjalankan amanah saja permintaan dari teman-teman begitu. Dan eh, dari pandemi ini Pak justru Hmm. memberikan ide kepada suami untuk membuat semacam program begitu ya untuk anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA itu bisa nanti mengikuti kuliah di IPB secara gratis dan bisa dimasukkan ke dalam SKS. Jadi nanti kalau anak tersebut masuk ke IPB, SKS tersebut bisa diklaim. Jadi bisa Hmm. lulus hanya 3 tahun, 2 tahun, tergantung dari Hmm. mata kuliah yang saat SMA diikuti secara online. Jadi Hmm. sebenarnya, Menarik ya, Bu ya? Hmm. nah nanti mungkin Pak bisa ini informasi untuk Nurul Fikri juga, barangkali Hmm. nanti bisa Siap-siap. ini dikolaborasikan dengan FMIPA Hmm. IPB begitu. Kita yang pertama daftar kayaknya, Bu. Ya Pak, kami tunggu ya Pak ya. Tapi saya kurang tahu apakah program tersebut Iya. sudah
dijalankan Di launching atau tahun belum? ini atau tahun Hmm, depan begitu. Tapi hmm, itu tadi adalah hikmah dari ini pandemi. Jadi uh, membuat kita menjadi mempunyai culture baru, bahkan program-program baru begitu. Karena yang sebelumnya tidak hmm. terpikirkan bisa dilakukan online, bisa dilakukan online. Oke Pak Iya Dedi, betul Bu. Hmm. kemudian Pak untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak kira-kira menguatkan visi sekolah untuk membentuk siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat? Nah ini Pak, Oke. kadang-kadang kan murid-murid ini belajar hanya mencari biar nilainya bagus atau biar lulus atau punya gelar begitu ya. Nah ini Hmm. bagaimana menguatkan visi sekolah untuk membentuk siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Berarti benar-benar niatnya itu belajar begitu, bukan untuk Oke. mencari sesuatu yang bukan belajar begitu ya. Iya Silakan Pak betul. Didi. Hmm. Baik. Yang pertama adalah perlu digarisbawahi sebenarnya dengan pandemi atau tanpa pandemi, gitu ya, mandat lembaga pendidikan atau institusi, ya salah satunya adalah bagaimana membuat ya para siswanya ya menjadi mencintai terhadap proses belajarnya, gitu ya. Sehingga kalau di dalam hadis itu kan belajar itu mulai dari buayan ibu sampai liang lahat gitu ya, ibaratnya sampai meninggal gitu. Tetap ada proses belajar. Nah, proses belajar ini juga diilhami bahwa ya iya anak-anak kita saat ini ada di sekolah bersama kita, tapi kan kehidupan mereka akan terus tetap berjalan gitu ya. Setelah itu mereka akan di kampus, pasca kampus mereka akan bekerja berkeluarga terus menerus dengan situasi, masalah, tantangan yang relatif berbeda, tantangan yang baru gitu ya. Sehingga tidak bisa tidak ya membentuk mereka menjadi mencintai proses belajarnya baik itu secara formal ataupun non formal, itu menjadi mandat untuk kita, baik itu secara diformalisasi dalam lewat lembaga sekolah ya ataupun itu tadi ya dari Rasulullah gitu kan, satu itu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita anggap eh, pembelajaran sepanjang hayat itu di ujung. Kalau sedemikian jauh terminal kita butuh transit di tengah-tengah ya. Transit di tengah-tengah itu adalah membentuk mereka menjadi pembelajar otonom gitu ya. Nah, jadi sebelum mencapai pembelajar sepanjang hayat di tengah-tengah itu kita mampir dulu nih menjadi pembelajar otonom. Pembelajar otonom itu artinya ya siswa itu diberikan kesempatan untuk memanage materinya, bahannya, di kompetensi apa yang mereka ingin telusuri, dipingin menjadi expertise di situ. Sebenarnya ketika masa PJJ kemarin itu 1 tahun lebih itu dan sampai saat ini juga eh, kesempatan emas sebenarnya ya ketika kita bisa menajamkan bahwa ini ada spare waktu yang sedemikian panjang sehingga mereka bisa memilih bahan hal yang akan diperdalam. Ya, otonomi belajar itu tuh sebenarnya akan menghantarkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat di masanya nanti. Nah, kalau di tengah-tengah itu adalah menjadi pembelajar otonom, oke, apa saja yang menjadi kriteria untuk menjadi pembelajar otonom? Saya tarik lagi di sini. Oh iya, mereka terlibat tuh pada proses belajarnya, gitu ya. Mereka menyenangi pembelajarnya, mereka eh, diberikan otoritas untuk memilih sumber gitu ya, sehingga mereka aktif di dalam pembelajarannya itu sebenarnya bagian dari kita mencicil itu yang di ujung sana itu tadi menjadi pembelajar sepanjang hayat, dimulai dari eh, proses yang berjalan di dalam pembelajaran mereka, baik itu online ataupun tatap muka di dalam kelas-kelasnya. Begitu Oke, Bu luar biasa Saleha. sekali Pak Dedi. Saya setuju sekali Pak dengan yang disampaikan Pak Dedi. Karena eh, kita akan belajar dengan sangat enjoy ya Pak ya. Sangat enjoy kalau kita mempelajari sesuatu itu sesuatu yang kita sukai kan. Begitu ya Pak ya. Hmm. Jadi ini Iya betul Bu. visi misi yang bagus sekali yang Pak Dedi sampaikan tadi. Jadi anak-anak seperti belajar sesuai dengan yang dicintai begitu ya. Eh ini yang belum banyak Pak ada di sekolahan begitu. Jadi umumnya di sekolah kan wajib kamu harus belajar ini, harus belajar itu begitu ya. Tapi untuk merdeka belajar ini kurang 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 digalakkan begitu untuk di sekolah-sekolah. Gitu. Saya sangat setuju Hmm. Pak. Karena anak-anak ini kan
dilahirkan semuanya dengan kecerdasan masing-masing ya, dengan Iya keahlian betul. masing-masing, dengan apa interest masing-masing. Tidak semuanya ingin belajar tentang IPA begitu ya. Tidak semua ingin Hmm, belajar ingin jadi dokter begitu ya. Ada yang ingin menjadi betul. pelukis begitu, atau ada yang ingin atau ada yang ingin belajar tentang mesin begitu. Kalau semuanya belajar Hmm. tentang IPA dan semuanya ingin jadi saintis atau ingin jadi dokter kan, nanti semua jadi dokter. Nanti nggak ada nggak ada bengkel itu nggak ada, Iya, atau nggak ada betul. hiburan, nggak ada televisi, mungkin nggak ada Hmm. itu. Begitu ya Pak ya. Jadi saya sangat setuju jika visi misi di sekolah itu dikembangkan dengan cara memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor kecintaan anak tersebut terhadap apa yang mereka cintai untuk dipelajari lebih lanjut begitu. Saya yakin kalau Betul. anak-anak mempelajari apa yang disukai itu akan lifetime ya Pak. Jadi Iya akan betul. sepanjang hayat begitu. Hmm. Kecuali kalau Betul dipaksain kamu betul. harus belajar yang ini, padahal anak itu nggak suka, ya udah mandek di tengah jalan. Balik Luar kanan Bu biasa biasanya. sekali Pak. Baik Pak, Iya. selanjutnya Pak Dedi ini terkait dengan buku ya, dengan buku Pak Dedi. Nah ini Hmm. buku Pak Dedi yang ini apa? Active learn apa? Easy Easy learning. learning. Nah ini eh, cara mudah menerapkan e-learning dari A sampai Z untuk pemula. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk Ya. easy learning ini, apakah ada kolerasinya dengan active learning? Jadi, Hmm. apakah dengan cara easy, dengan cara mudah, ini murid-murid bisa belajar dengan cara aktif begitu? Apakah Oke. harusnya, apakah yang aktif tuh harus belajarannya hard learning, harus yang Mm-mm. susah begitu ya? Atau cukup easy learning tapi uh, bisa aktif begitu? Mungkin Oke. pendapat Pak Dedi. Hmm. Saya coba nanti cari ini ya, benang merah di antara keduanya. Cuma yang jelas di easy learning yang saya tulis dan dokumentasikan itu sebenarnya adalah pengalaman ya yang kemudian saya khawatir ketika saya meninggal nanti ada pengalaman-pengalaman yang hilang gitu ya. Sehingga kita harus punya jejak-jejak gitu ya. Yang syukur-syukur bisa digunakan, bisa dipakai oleh teman-teman yang membaca. Itu mulai dari tahapan strategik. Karena memulai masa pembelajaran online untuk setiap sekolah, saya meyakini bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga tahapan awal dari tahapan strategik, bagaimana mereka menyiapkan desainnya, roadmap-nya, itu juga penting. Sehingga di buku itu juga dicantumkan. Sampai dengan tahap operasional, jadi dari tahapan strategik sampai dengan teknis operasionalnya. Mengelola learning management systemnya, mengelola nilainya, bagaimana memberikan modul atau materi pembelajarannya, di situ juga secara teknis dijabarkan, begitu ya. Sehingga sangat relevan sekali dengan masa saat ini gitu ya untuk bisa digunakan oleh teman-teman semua. Nah, lalu kemudian titik sambungnya di bagian mana? Kalau bicara tentang active learning itu ada satu kekhasannya adalah otonomi belajar itu tadi di yang dimiliki oleh para siswa ya. Sehingga kalau active learning itu sudah bisa dimunculkan, ada otonomi belajar dimiliki oleh para siswa menggunakan medium online ya yang sudah disiapkan oleh sekolah. Saya kira titik sambungnya di situ. Jadi sekolah, lembaga pendidikan, manajemen, guru ya sudah menyiapkannya. Di satu sisi mereka tidak ketinggalan untuk menyiapkan bagaimana si pembelajar ini atau siswa ini gitu ya memiliki otonomi. Nah, sehingga keduanya akan bertemu di situ gitu. Oh gitu, baik baik baik. Iya. Oke, jadi masuk akal Pak, begitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi yang penting tadi ya otonomi learning tadi ya, otonom learning ya Pak ya. Iya. Jadi kalau otonom learning sudah tercapai, insya Allah untuk active learning pun akan tercapai begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa diperlukan active learning dalam pembelajaran Pak? Oke. Baik.
Active learning itu sebenarnya dia ya itu apa instructional strategis ya. Jadi menyiapkan satu ekosistem dalam pembelajaran gitu ya agar siswa itu terlibat dalam konstruksi pengetahuannya gitu ya. Sehingga ketika para siswa itu terlibat dalam konstruksi pengetahuannya mereka lebih engage, lebih ngerasa apa ya? Oh, memiliki materi, memiliki belajarnya, memiliki proses belajarnya. Ya, karena itu penting gitu ya. Karena saya dialog dengan teman-teman di berbagai tempat gitu ya. Bapak Ibu, kalau siswa itu tidak terkoneksi dengan pembelajaran kita itu mirip kayak gini nih. Ada si A dan si B, itu dua-duanya orang Zimbabwe. Mereka saling dialog satu sama lain gitu, blablabla, gitu kan. Kita suruh nungguin 5 menit saja di situ, suruh menyimak perbincangan mereka, kita nggak akan betah. Buru-buru lebih dari Bosen lima Pak ya? menit. Bosen. Kita nggak ngerti karena kita nggak connect, nggak bisa terhubung dengan apa yang mereka perbincangkan, gitu ya. Sehingga alih-alih, oke, jadi itu situasi yang dihadapi oleh anak-anak ketika mereka tidak terhubung dengan pembelajarannya. Sehingga iya kita harus punya strategi agar mereka bisa terhubung atau terlibat dalam pembelajaran mereka, gitu ya. Active learning itu di dalam konteks pembelajaran kita. Sehingga disitulah teman-teman kita sebagai guru punya strategi, punya desain ya di dalam menyiapkan mereka untuk bisa mendevelop ya dan terhubung di dalam pembelajaran kita. Active learning itu. Saya baca juga nih Ibu Saleha ya di survei World Economic Forum. Ini belum lama Oktober 2020 bahwa active learning itu di tahun 2025 itu dia masuk peringkat 2 besar ke dalam satu skill yang dibutuhkan di masa depan ya gitu ya. Masuk 2 besar ini the future of jobs report gitu ya, jadi masa depan pekerjaan. Nah itu di bagian tentang bagaimana skill yang dibutuhkan di tahun 2025 active learning itu di peringkat 2 tertinggi gitu ya. Artinya memang dibutuhkan banget karena siapapun dimanapun nanti mereka juga akan terlibat di dunia pekerjaan, di kampus dan seterusnya. Kira-kira Betul, begitu. betul, betul. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kemudian Pak, Hmm. bagaimana Pak kira-kira untuk mencapai active learning tadi? Kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh para guru dan juga orang tua Pak? Bukan hanya guru ya, tapi karena orang tua kan juga perlu ya kami ilmu seperti itu kami butuh begitu Pak. Jadi kira-kira Hmm. apa Pak yang perlu kita siapkan untuk menjadikan anak-anak kita itu mempunyai sifat atau karakter yang active learning tadi? Oke. Jadi kalau dari sisi guru, ya walaupun bagaimanapun sutradara ketika di kelas itu kan guru ya. Sehingga saham terbesar dalam pembelajaran itu tetap ada di guru selaku desainer pembelajaran. Yang pertama dibutuhkan adalah dia merancang strategi dan desain pembelajarannya. Di situ dikelola. Kira-kira kalau pembelajaran saya besok membahas tentang bab apa, kira-kira di bagian mana anak-anak akan terlibat, gitu ya. Di bagian mana mereka akan berdiskusi cukup intens. Oke, tidak cukup di strategi dan desainnya, mereka menyiapkan tools-nya. Oke, ada tools-nya. Tools apa nih yang bisa agar melibatkan siswa di dalam pembelajaran kita? Kalau di masa apa namanya tatap muka bisa jadi tools kita terbatas. Tapi ketika kita sudah masuk di PJJ atau masih dominan PJJ, tools kita jadi sebenarnya ada beberapa opsi-opsi yang bisa diambil atau digunakan oleh guru gitu ya. Lalu uh, itu tools dan delivery. Lalu kemudian ada habit dan skill yang harus ditumbuhkan agar si siswa itu bisa engage dalam pembelajaran kita dan mereka memiliki skill active learning itu. Saya identifikasi misalkan aktivitas taking notes itu juga bagian dari menciptakan atau merancang siswa menjadi active learner. Taking notes itu maksudnya gini, kalau kita di dalam pembelajaran kita zaman dulu ya, atau sebagian siswa barangkali melakukan itu, ketika guru paman tulis Bapak dan Ibu Budi pergi ke pasar. Apa yang terjadi di buku catatan sebagian siswa kita adalah sama plek verbatim yang ada dari papan tulis Bapak dan Ibu Budi. Tapi ternyata ilmu tentang taking note saja mencatat ya. Saya misalkan ada pendekatan dari Tony Buzan, ada mind map ya. Terus berikutnya ada Cornell University itu juga membuat formulasi agar taking notes kita menjadi lebih efektif. Itu juga sebenarnya bagian dari membuat mereka terlibat di dalam pembelajaran. Terus questioning itu juga
upaya-upaya guru ya di dalam itu. Sehingga saya wrap up yang diperlukan oleh guru strategi, desain, tool, delivery, habit sampai dengan skills gitu ya. Nah, kalau dari sisi orang tua ya atau dari sisi siswa ya supporting system untuk menuju ke sana di bagian apa gitu ya. Sebagai contoh ketika guru akan menyelenggarakan proses ini ya pembelajarannya untuk mengikutkan siswa terlibat di sana gitu ya. Lebih banyak dominan kalau di PJJ itu memang daya dukungnya di infrastruktur ya ketika siswa ada di rumah gitu ya. Di luar itu ya orang tua dan para siswa ya gini ada eh, ini tentang pengasuhan saya agak panjang sedikit ini Ibu Saleha Ya karena silakan Pak. sebagian sebagian orang tua itu ketika di masa PJJ itu ya ya dengan berbagai macam rutinitas kesibukan yang memang tidak bisa handling 24 jam ya anak-anak yang ada di rumah. Kadang-kadang itu di situ titik lemah kita. Tapi untuk orang tua yang memiliki ini tadi gitu ya, persiapan. Oh, jadi dibantu dari menguatkan SRL self regulated learningnya si siswa ketika ada di rumah. Itu disiapin oleh orang tuanya. Dengan cara apa? Oh, mengatur, memanajemen waktu ketika ada di rumah, kapan saatnya belajar, kapan saatnya eh, hiburan, kapan saatnya ini dan seterusnya gitu. Itu bagian kecil sih kontribusi dalam rangka untuk menyiapkan active learning. Terus ya itu tadi ekosistem yang baik sehingga anak-anak kita ketika di rumah dia fokus terhadap belajar. Misalkan gini, oh sebagian anak-anak kita misalkan di ruang tamu atau di beranda rumah sehingga mereka kesulitan untuk mengatur fokus misalkan. Tapi upaya-upaya yang kita lakukan adalah itu tadi ya apa menyiapkan satu lingkungan yang steril ketika proses belajar dan seterusnya. Gitu. Tapi memang tidak bisa generalisir karena kondisi di rumah itu kan masing-masing ya keterbatasan orang tua itu juga beda-beda dan sangat heterogen gitu Bu Saleha. Ya betul-betul sekali. Jadi memang untuk guru sendiri banyak sekali persiapannya ya Pak ya untuk Hmm. mencapai sebuah active learning tadi ya. Saya pikir Hmm. udah cukup ngajar aja begitu ya. Ternyata banyak persiapan di belakang yang harus dipersiapkan untuk mencapai itu. Dan untuk orang tua sendiri memang betul Pak untuk kondisi rumah ya tentunya itu setiap keluarga pasti berbeda ya. Ada yang rumahnya itu barengan begitu ya. Iya Jadi betul. pada saat belajar pun juga nggak ada kamar sendiri, jadi harus barengan Hmm. gitu. Jadi memang Hmm. ini ya dilema ya Pak ya untuk orang tua ini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, di Hmm. mana ada kemauan itu saya rasa bisa Pak. Iya betul Misalnya Ibu. pada saat jamnya belajar, otomatis semua akan diam ya. Jadi misalnya punya 4 anak begitu, ya kita Hmm. jamnya belajar. Walaupun tidak ada ruang atau kamar sendiri, tapi belajar sama-sama di ruangan yang sama itu tidak masalah karena semuanya tenang belajar semua. Beda yang satu ngapain main Iya betul. gitar atau apa kan. Jadi mungkin bisa di ini sih bisa disesuaikan masing-masing di keluarga masing-masing. Kira-kira dealnya nih kapan nih kita harus belajar bareng-bareng. Hmm. Jadi ada komitmen lah Pak ya jadinya. Saya rasa sih kalau Iya. ada kemauan sih insya Allah bisa ya sebenarnya. Hmm. Dan Iya. saya gini Pak, saya karena sebagai orang tua ya Pak ya, karena saya bukan guru gitu. Yang saya amati sekarang tuh banyak yang mengandalkan guru begitu. Orang tua yang mengandalkan guru atau sekolahan. Jadi kalau sudah disekolahkan di sebuah sekolah bergengsi atau yang mahal atau yang guru-gurunya misalnya dokter atau profesor sekalipun, jadi orang tua tersebut banyak yang kemudian jaga ke lah kayak orang Jawa bilang jaga ke Iya. udah di handle sama sekolahan yang bagus atau guru-guru yang keren begitu kan, tapi padahal kan Hmm. tidak bisa seperti itu. Jadi Betul. itu sih apa tantangan kita Pak pendidikan di Indonesia seperti itu karena saya melihat ya karena saya orang tua jadi banyak melihat orang tua lain begitu. Jadi kalau anaknya begini yang disalahin sekolah begitu kan, kok anak saya begini begitu dan sebagainya begitu Pak. Jadi Hmm. memang butuh kerjasama ya Pak ya antara sekolahan maupun orang tua agar Iya. anak-anak kita bisa mencapai sebuah active learning yang sukses begitu Iya. ya.
Pak, tapi kira-kira ada Hmm. nggak Pak ini dari sekolahan begitu ya eh, mengadakan semacam seminar atau seminar Hmm. untuk orang tua atau apa semacam webinar lah, Hmm. webinar tentang bagaimana orang tua harus mendidik anak-anak di rumah begitu. Hmm. Pernah tidak Pak, misalnya seperti itu diselenggarakan ke orang tua, jadi orang tua juga terbuka pikirannya. Kadang-kadang kan orang tua tuh kadang ya Pak ya, bukan karena nggak mau, tapi karena tidak tahu caranya. Nah, Betul, betul. apa Iya. pernah Pak di Hmm. apa pernah ada begitu ya semacam itu Hmm. diselenggarakan di sekolah-sekolah khususnya misalnya mungkin di Nurul Fikri Iya, sendiri. iya. Terima kasih, Bu. Porsi apa namanya edukasi kalau yang selama ini di sekolah itu berjalan dari sekolah kepada siswa di masa pandemi gitu ya, di masa PJJ yang panjang itu memang seyogianya jadi memiliki satu target baru, satu sasaran baru. Siapa itu? Orang tua, gitu ya. Dan baik itu secara formal ataupun non formal, proses komunikasi, interaksi antara satu lembaga atau satu sekolah dengan orang tua, ya, memang pada akhirnya perlu untuk terus-menerus dinaikkan intensitasnya, Bapak Ibu. Karena iya, kalau biasanya di masa normal kita ketemu dengan orang tua itu paling banter itu saat terima rapot gitu ya. Satu semester 2 kali, itu pun kadang-kadang orang tua nggak datang. Di masa online yang panjang, butuh komunikasi yang intens sehingga terus-menerus menjadikan apa sesi komunikasi itu tidak tertutup gitu ya. Dan bahkan sebenarnya lebih fleksibel dan dinamis di masa-masa saat ini gitu. Eh iya, kalau di sini beberapa kali dijadwalkan Bapak Ibu ngurusi tentang misalkan ketika di rumah manajemen stresnya bagaimana gitu ya. Terus Hmm. gimana cara dan berbagai hal yang diperlukan. Sehingga memang syukur-syukur bisa menyepakati kegiatan apa nih dengan apa antara pihak orang tua dengan sekolah ya lewat perantara komite sekolah misalkan atau Hmm. lewat ya unsur-unsur yang bisa berhubungan ya terkoneksi dengan manajemen sekolah gitu. Sehingga kata kunci kesuksesan bareng-bareng ini adalah komunikasi yang intens itu tadi, tidak nunggu sampai akhir semester atau akhir tahun, Hmm. ya, tapi lebih diintensifkan gitu. Perbincangan itu ada yang menjadi kendala apa ketika di rumah, solusinya apa yang bisa dibantu Hmm. gitu ya dan seterusnya. Ya, ya, ya. Justru itu ada hikmahnya ya Pak ya dari pandemi. Salah satu beberapa Iya lah betul. istilahnya beberapa hikmah dari pandemi. Jadi hubungan antara sekolah dan orang tua pun jadi semakin terbuka ya Pak ya. Hmm. Dan mudah-mudahan Makin nanti harmonis Bu, bagaimana? makin harmonis, ya, iya antara Mudah-mudahan orang tua nanti dengan setelah sekolah. tidak pandemi pun sistem seperti itu tetap terus berjalan ya Pak ya. Iya betul. Harapannya gitu ya antara orang tua dan sekolah itu semakin erat, semakin Hmm. akrab. Jadi mengetahui apa aja yang perlu dikembangkan untuk anak-anak. Baik Ya Pak. betul Ibu. Kemudian Hmm. Pak, untuk tools-nya Pak, tadi mungkin Bapak sudah Hmm. sedikit menyebutkan tentang tools ya, tools Hmm. 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 Iya. menguatkan interaksi dalam pembelajaran ini. Tapi Hmm. mungkin Bapak bisa lebih Oke. jelaskan lebih lengkap begitu. Oke, ini sebenarnya satu poin tentang pertanyaan Bu Saleha yang terakhir itu tadi adalah bagaimana guru menyiapkannya, bagaimana si fasilitator pembelajaran itu menyiapkan itu gitu ya, sehingga bagaimana agar bisa mengkonstruk siswa yang menjadi active learner gitu ya di dalam pembelajaran kita. Ada kira-kira saya mencatat ada 5 macam ya atau 5 prasyarat agar bisa digunakan di dalam ruang-ruang belajarnya. Yang pertama, cari tools yang bisa memungkinkan kolaborasi antar siswa. Ya, tools-tools ini memang beragam gitu ya di masa online apalagi cukup melimpah gitu ya. Kolaborasi apa? Oh, kolaborasi dalam mereka mengerjakan satu proyek tertentu gitu ya. Itu penting karena ini menjadi saham agar mereka menjadi active learner. Berikutnya tools yang memungkinkan ada feedback ya, kekuatan online learning itu sebenarnya di feedback salah satunya ya feedback yang
terjadwal atau tidak terjadwal. Karena ketika siswa melakukan proses belajarnya sendiri, dia mempelajari sendiri, dia kan butuh konfirmasi nih terkait dengan latihan yang sudah dilakukan. Pemahaman saya begini dan begitu, ini benar atau tidak? Nah, itu butuh feedback dari guru, ya. Sehingga adanya feedback itu membuat siswa jadi lebih terhubung karena dia ngerasa, oh iya, kemarin itu kata guru saya ada koreksi di bagian ini dan di bagian itu. Esok dia akan memperbaikinya, lusa dia akan menjadi lebih baik. Ketika ada problem lagi, feedback. Sehingga yang kedua adalah feedback. Yang ketiga, interaktif. Ya, interaktif itu ada beberapa desain di dalam pembelajaran atau menyiapkan media pembelajaran agar media yang kita berikan kepada siswa, ya mereka bisa melakukan pengujian sendiri, mereka bisa mencobanya sendiri, gitu ya. Mereka bisa just trying gitu ya, ngeklik. Jadi ada interaktif di situ. Berikutnya kompetisi ini saya tambahkan unsur kompetisi. Kompetisi itu sebenarnya dalam beberapa media ya itu memungkinkan untuk jadi mereka lebih terpacu adrenalinnya gitu ya. Oke, ada kompetisi sehingga aku harus menjadi demikian dan demikian gitu ya. Sehingga mereka terpacu motivasinya. Yang kelima, syukur-syukur kalau bisa berbentuk game base ya. Karena kan usia yang kita saat ini tangani di umur-umur mereka itu ya model boleh disurvei deh siapa yang nggak menyenangi games gitu ya. Sebelum survei dilakukan bahkan sudah bisa diprediksi bahkan semuanya akan menyenangi games gitu kan. Di umur-umur SD, SMP dan SMA. Nah, kalau bisa kita membuat mereka senang menggemari. Jadi belajar itu mirip dengan proses bermain ya. Oke. Kira-kira ada 5 hal itu karakteristik tools yang bisa disiapkan oleh guru pengelola pembelajaran gitu. Oke. Kalau ada contohnya nggak Pak? Contoh misalnya yang biasa aplikasi atau software apa yang biasa digunakan Pak? Oke, contoh ya. Ada mode sinkronus dan ada mode asinkronus. Ini teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya dengan istilah, tapi nggak ada salahnya untuk saya review lagi. Sinkronus itu adalah satu kondisi ketika antara guru dengan siswa, gitu ya, mereka berada pada satu waktu yang sama, berada satu masa yang sama. Misalkan sekarang ini saya dengan Bu Saleha, ini ya, jamnya sama, beda tempatnya aja, gitu ya. Nah, kalau asinkronus pembelajaran itu, ya, itu dilakukan dengan waktu yang berbeda, gitu ya. Guru memberikan bahan kapan, siswa menanggapinya kapan gitu ya. Mirip kayak di grup WA kita lah kira-kira ada postingan kapan, ditanggapi kapan gitu ya. Jadi asinkronus. Waktunya berbeda, tempatnya juga berbeda. Nah, kalau itu tadi ya. Nah, sinkronus ada beberapa contoh. Ini memang saya harus sebut merek nih walaupun tidak disponsori oleh merek itu. Ada beberapa contoh yang sinkronus misalkan. Nah, ini common banget kok teman-teman menggunakan Mentimeter ya, Quizzes, Kahoot itu memungkinkan teman-teman untuk menarik respon secara real time ya dari sisi siswa yang mengerjakan. Kita bisa buat survei, polling, bridging ya terkait dengan sebelum kita masuk ke materi tertentu. Ada Kahoot tadi saya juga sebutin ya agar berbasis kompetisi games gitu ya. Saya kemarin pernah pakai AHA Slide, Padlet, Jamboard ya itu yang bisa digunakan secara sinkronus. Adapun asinkron dan contoh-contoh yang lain saya kira teman-teman bisa memilih ya di luar itu. Ada asinkronus ya. Asinkronus ada saya bisa menggunakan play post it. Play post it itu di mana teman-teman ya itu bisa membuat satu model video interaktif yang di dalamnya bisa kita insert bagaimana ketercapaian siswa memahami satu materi dalam konteks video itu. Misalkan ada video ini durasi 5 menit ya. Misalkan di link YouTube gitu ya 5 menit. Nah, dari 5 menit itu kita bisa tanam itu pertanyaan di tengah di menit keberapa. Karena mereka kalau hanya sekedar just nonton, kita nggak tahu keterserapan, kepemahaman mereka sejauh mana terkait dengan media yang kita sajikan. Tapi begitu menit itu kita taruh di titik-titik yang strategis, menit dan detik yang strategis, ya, maka kita juga bisa mengukur
oh mereka ini nggak sih gitu. Ketika mereka nonton satu media dari kita, itu contoh aja. Ada Flipgrid, ya, YouTube juga bisa digunakan. Dan Keizena itu memungkinkan untuk teman-teman membuat feedback, baik itu tertulis ataupun berbuat secara lisan itu juga bisa. Ada juga yang asinkronus itu, misalkan presentasi beraudio itu juga saya kira teman-teman yang sudah menggunakan PowerPoint gitu ya, saya kira cukup familiar untuk semua orang. Ada fitur di situ yang bisa digunakan sehingga ada proses recording ya, sehingga alih-alih kita memberikan slide doang, ini slide ada 20 slide, itu pemahaman mereka akan berbeda ya dibanding dengan kita memberikan satu presentasi beraudio, ada penerangan dari guru yang disajikan dan diterekam, siswa bisa melihatnya gitu ya. Teman-teman, saya lihat di berbagai macam channel guru-guru kita luar biasa kreatif membuat channel YouTube-nya. Saya juga lagi belajar ini pakai channel YouTube. Tadi ada sebagian teman-teman saya yang sudah join ya. Saya tahu sudah punya channel-channel yang keren. Itu juga bisa digunakan untuk mode asinkronus. Begitu Mbak Ibu Saleha. Luar biasa sekali Pak Dedi sharingnya gitu. Karena memang pandemi ini memaksa kita ya Pak ya untuk lebih kreatif begitu ya Pak ya. Betul. Dan dari cerita-cerita para dari suami ya dan teman-teman suami yang dosen juga, pengalaman mereka itu kalau mengajar murid atau mahasiswa itu seringkali di off kamera mahasiswa itu. Kita setelah dipanggil lama begitu ya, lama itu nyaut ternyata dia agak lagi nongol-nongol. tidur. Sekali ya tadi seperti Pak Dedi bilang, mungkin di tengah-tengah ditambah kuis begitu ya, atau di tengah-tengah diberi semacam absen yang berjalan, mungkin absennya itu tidak di akhir atau di awal begitu, tapi di tengah-tengah begitu, jadi memaksa untuk stay tune terus begitu, melihat terus ya gitu. Jadi memang harus kreatif kita guru-guru Pak ya. Iya betul. Luar biasa sekali. Nah Pak, kemudian ada tidak Pak persiapan dari para guru dan sekolah untuk menghadapi masa yang serba tidak pasti ini ya Pak ya? Mungkin ada pengalaman dari Bapak dan juga guru-guru di Nurul Fikri. Baik, masa ketidakpastian yang panjang ini sudah kita hadapi dan kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mulai normal lagi. Tapi sebenarnya itu tadi benar Mbak, sesuai dengan perbincangan kita bahwa kita jadikan momentum pandemi ini untuk terus berbenah, berubah, belajar ya, memperbaiki menggunakan cara-cara baru gitu ya. Proses transformasi yang berjalan ya, sehingga tidak ya, kompetensi kita memang harus terus menerus diasah. Sejatinya sebenarnya dengan atau tanpa pandemi, tapi pandemi itu makin menjadikan katalis gitu ya kalau di kimia ya Mbak ya. Terus mempercepat, betul, kita ini nih, proses berubah itu jadi lebih cepat, ada proses transformasi di situ gitu ya. Terus yang kedua dari sisi manajemen ya, manajemen pendidikan, redesigning tentang kurikulum, mutu pembelajaran, melatihkan para guru itu jadi menu utama yang menjadi bahan kajian, bahan evaluasi gitu ya, sehingga kita nggak boleh berpuas diri kemarin pembelajaran kita kayak apa, ke depan di bagian mana yang harus diperbaiki gitu ya, sehingga kata kunci kita menghadapi masa ketidakpastian ini terus berubah, tetap resilience, ibarat bambu itu kemarin kena angin langsung naik lagi gitu ya. Dan ya mudah-mudahan dengan itu semua makin menguatkan kita ya hari ini dan nanti. Begitu Ibu Saleha. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini semua dengan baik ya Pak ya. Justru menjadikan kita menjadi manusia yang lebih tangguh dan lebih kreatif ya. Iya Amin betul. ya. Dan Pak, ini waktunya kita kan sudah terbatas ya, tinggal sedikit lagi waktunya habis. Nah, saya ingin mungkin sebagai closing Pak, mungkin Bapak ada saran atau juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada nanti yang akan melihat video ini. Baik.
Eh, Sarannya adalah saat inilah ya, saat yang baik, jadikan kesempatan yang baik ini untuk tetap terus tumbuh, tetap terus berbenah, ya, memperbaiki cara-cara kita sebelumnya dan mentransformasinya dengan cara-cara baru yang lebih efektif, tetap semangat gitu ya. Ya, terus kemudian ya ke depan ya pertajam kita sebagai guru di bagian mana hal-hal yang perlu diperbaiki, diakselerasi gitu ya. Dengan itu semua mudah-mudahan kita akan tetap kita akan terus membesar, membaik gitu ya di masa depan. Amin ya Gitu. Allah. Stay strong. Ya, itu pesannya. Insya Allah Pak Gambare gitu ya, kalau orang Jepang bilang. Ya, gambar ya. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya. Ya, Saya sangat senang bisa sama-sama. ngobrol langsung dengan Pak Dedi, walaupun langsungnya online juga ya Pak ya. Gitu, mudah-mudahan nanti bisa Baik, Bu Saleha. bertemu secara online, offline Mm-mm. di suatu Iya, kesempatan. Insya Allah ya Pak ya. Dan baik, saya juga sama-sama Ibu. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, dan yang tidak bisa hadir, insya Allah nanti video ini bisa ditonton kapanpun, begitu. Dan sampai bertemu lagi di acara Gosip Positif bersama Saleha Juliandi di IG Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Saleha. Salam. Terima kasih kembali Pak Dedi. Salam Terima untuk kasih semuanya teman-teman teman-teman. di- Salam untuk teman-teman di Oke. Nurul Fikri. Assalamualaikum. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu ya.